ATM itu sudah aku blokir, perempuan gak tahu diri, beraninya ngatur uang laki-laki. Suara suamiku menggema di ruang tamu, menusuk telingaku lebih sakit dari tamparan. Tangannya menunjuk wajahku dengan penuh amarah, seolah aku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku terpaku. Jantungku berdegup tak beraturan saat mertua di hadapanku tertawa kecil, lalu berubah menjadi tawa puas yang merendahkan. Perempuan gak tahu diri, berani-beraninya ngatur uang laki-laki, kata mereka sambil saling pandang. Tanganku gemetar. Napasku sesak. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Tak ada pembelaan, tak ada suara yang memihak. Namun yang mereka tidak tahu adalah satu hal penting. Di saat mereka merasa menang, di saat mereka yakin telah melumpuhkanku sepenuhnya, sebuah kejadian tak terduga sedang bergerak cepat di belakang layar. Dan tepat 30 menit kemudian, tawa itu membeku, wajah-wajah sombong itu pucat, dan rumah yang tadi dipenuhi penghinaan berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan rahasia apa yang selama ini kusimpan, hingga mampu membalikan keadaan dalam hitungan menit? Assalamualaikum, selamat datang di Pandora Bercerita TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melindungi langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan hatimu. Amin. Namaku Rania. Jika dilihat dari luar, hidupku tampak biasa saja. Seorang istri yang tinggal di rumah cukup besar, suami dengan usaha yang terlihat mapan, dan keluarga mertua yang disegani di lingkungan sekitar. Banyak orang mengira aku perempuan yang beruntung. Namun mereka tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup di dalam rumah itu. Aku menikah dengan Arman 5 tahun lalu. Awalnya, ia adalah pria yang lembut, penuh janji, dan terlihat bertanggung jawab. Ia sering berkata bahwa pernikahan adalah ibadah, dan istri adalah amanah. Kata-kata itu yang membuatku yakin menyerahkan hidupku padanya. Aku bahkan rela meninggalkan pekerjaanku demi fokus mengurus rumah tangga dan mendukung usahanya dari belakang layar. Kami tinggal bersama orang tuanya sejak awal pernikahan. Alasannya sederhana, katanya agar bisa berbakti dan menghemat biaya. Aku menerima dengan ikhlas, meski harus belajar menyesuaikan diri dengan mertua yang memiliki karakter keras dan suka mengatur. Sejak hari pertama, aku sadar posisiku di rumah itu bukan sebagai ratu, melainkan sebagai orang yang harus selalu mengalah. Hari-hariku dipenuhi rutinitas yang sama. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci, lalu memasak lagi untuk makan siang dan malam. Tidak ada hari libur, tidak ada ucapan terima kasih. Jika ada yang kurang sedikit saja, komentar pedas langsung meluncur. Aku belajar diam, karena setiap kali membela diri, aku selalu dianggap melawan. Seiring waktu, usaha Arman berkembang pesat. Namanya mulai dikenal, uang mengalir deras, dan gaya hidupnya perlahan berubah. Sikapnya padaku pun ikut berubah. Ia menjadi mudah marah, cepat tersinggung, dan merasa semua keputusan ada di tangannya. Aku bukan lagi pasangan, melainkan seseorang yang harus selalu patuh. Urusan keuangan sepenuhnya ia pegang. Aku hanya diberi uang belanja secukupnya, itu pun sering disertai sindiran. Jika aku bertanya lebih, aku disebut boros. Jika aku diam, aku disebut tidak tahu diri. Apapun sikapku, selalu salah di mata mereka. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mulai merasa keberadaanku di rumah itu tidak dianggap. Di depan keluarga besar, aku sering dijadikan bahan candaan. Dibilang istri numpang hidup, perempuan yang hidup dari harta suami, dan tidak punya kontribusi apa-apa. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk, dan menelan semua hinaan itu sendirian. Tak ada yang tahu, setiap malam aku menangis dalam diam. Tak ada yang tahu, aku menahan luka sambil berdoa agar rumah tangga ini tetap utuh. Dan yang paling penting, tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik sikap diamku, ada sebuah rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat. Rahasia tentang asal-usul semua yang mereka banggakan hari ini. Rahasia yang, jika suatu saat terungkap, akan mengubah cara mereka memandangku selamanya. Semua bermula dari hal yang tampak sepele. Pagi itu, aku berdiri di dapur sambil menghitung sisa uang belanja di dompet kecilku. Beras hampir habis, gas tinggal setengah, dan beberapa kebutuhan rumah belum terbeli. Aku menarik napas panjang, menimbang-nimbang kata yang tepat. Aku tahu, satu kalimat saja bisa menjadi pemicu amarah. Dengan hati-hati,
Aku menghampiri Arman yang sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan wajah serius. Mas, uang belanja bulan ini sudah menipis. Mungkin bisa ditambah sedikit. Belum sempat kalimatku selesai, Arman menghela napas kasar. Ia menurunkan ponselnya perlahan, menatapku dengan sorot mata dingin yang membuat lututku melemah. Uang yang kemarin kemana? Tanyanya datar, tapi tajam. Aku mencoba menjelaskan satu persatu kebutuhan rumah. Namun semakin aku berbicara, semakin terlihat jelas raut ketidaksabarannya. Tiba-tiba ia berdiri, suaranya meninggi. Jangan sok ngatur. Kamu itu cuma istri di rumah, bukan bendahara perusahaan. Suasana mendadak tegang. Mertuaku yang sejak tadi memperhatikan dari arah meja makan ikut mendekat. Alih-alih menenangkan, mereka justru menyiram api. Perempuan kalau sudah pegang uang, memang susah diatur, kata ibu mertuaku sambil tersenyum sinis. Dikasih sedikit saja sudah minta lebih. Kata-kata itu menamparku tanpa suara. Dadaku sesak. Aku ingin membela diri, tapi pengalaman mengajariku satu hal. Setiap pembelaan hanya akan memperburuk keadaan. Aku memilih diam, menunduk, berharap semuanya segera selesai. Namun Arman belum selesai. Ia berjalan ke kamar, lalu kembali dengan kartu ATM di tangannya. Dengan gerakan cepat, ia menghempaskannya ke atas meja. Mulai hari ini, rekeningmu aku bekukan, katanya keras. Biar kamu tahu diri. Biar kamu belajar hidup sederhana. Mertuaku tertawa pelan, tapi jelas terdengar puas. Tawa yang membuatku merasa kecil dan tak berharga. Aku berdiri kaku, tangan gemetar, air mata menggenang tapi tak jatuh. Aku malu, bukan hanya pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Yang lebih menyakitkan, kejadian itu disaksikan beberapa saudara yang kebetulan datang berkunjung. Tidak satu pun dari mereka membelaku. Semua hanya diam, seolah apa yang terjadi adalah hal wajar. Seolah aku pantas diperlakukan seperti itu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Aku diperlakukan seperti orang asing. Setiap gerakku diawasi, setiap kebutuhanku dipertanyakan. Bahkan untuk membeli sabun atau obat, aku harus meminta izin. Harga diriku benar-benar direnggut perlahan, hari demi hari. Namun di balik diamku, ada sesuatu yang mulai bergerak. Di balik air mata yang kutahan, ada keputusan besar yang sedang kupikirkan. Mereka mengira dengan membekukan rekeningku, aku telah kehilangan segalanya. Padahal sesungguhnya, itulah awal dari sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Dan tanpa mereka sadari, konflik yang mereka mulai sendiri itu perlahan sedang menuntun kami semua menuju sebuah titik balik yang tak bisa dihindari. Hari-hari setelah rekening itu dibekukan terasa seperti berjalan di lorong sempit tanpa cahaya. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Namun kali ini semuanya terasa jauh lebih berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena perasaan tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya. Setiap kali aku membutuhkan sesuatu, aku harus melapor. Bahkan untuk membeli pembalut atau obat sakit kepala, aku harus menjelaskan panjang lebar. Jika terlambat sedikit, Arman akan menghela napas kesal, sementara mertuaku tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir. Dulu gak pernah pegang uang sendiri, sekarang sok ribet, kata mereka suatu malam sambil tersenyum meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis. Diam. Mereka mengira diamku adalah tanda kalah. Padahal, justru disitulah pikiranku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap malam, ketika semua tertidur, aku duduk sendirian di kamar. Menatap langit-langit, memutar ulang semua kejadian. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Di ponsel lamaku, yang jarang kugunakan, masih tersimpan beberapa pesan penting. Pesan yang selama ini tidak pernah kusentuh. Aku menatap layar itu lama, ragu, lalu menarik napas dalam-dalam. Jari-jariku gemetar saat membuka satu nama yang sudah lama tak kuhubungi. Bukan untuk membalas dendam. Bukan pula untuk pamer kekuasaan. Aku hanya ingin keadilan. Sementara itu, di ruang lain, Arman dan orang tuanya merasa benar-benar menang. Mereka semakin berani bersikap semena-mena. Aku sering mendengar mereka membicarakanku, tanpa sedikit pun menurunkan suara. Kalau perempuan sudah kita pegang uangnya, pasti nurut.
kata ayah mertuaku. Diam saja sekarang, kan? Sahut ibu mertuaku sambil tertawa kecil. Setiap kata itu menusuk, tapi aku menahannya dalam-dalam. Aku tahu, satu kesalahan kecil dariku bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menjatuhkanku lebih dalam. Yang tidak mereka sadari adalah, pada saat yang sama, sebuah proses besar sedang berjalan. Sebuah keputusan yang kelak akan menyentuh semua yang selama ini mereka banggakan. Aku hanya perlu menunggu. Tidak lama. Suatu siang, saat aku sedang menyapu halaman, ponsel lamaku bergetar pelan. Aku berhenti, menatap layar. Sebuah notifikasi masuk. Singkat, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah. Waktunya semakin dekat. Aku menengadah ke langit, berdoa dalam diam. Bukan meminta mereka jatuh, melainkan meminta diriku sendiri diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena aku tahu, setelah semua ini, tak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil yang mereka anggap remeh itu sedang mengantarkan kami menuju puncak dari konflik yang tak bisa dihentikan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah begitu tegang, seolah dinding-dinding ikut menyimpan amarah yang belum tumpah. Arman mondar-mandir dengan ponsel di tangan. Wajahnya tampak gelisah. Mertuaku duduk di ruang tamu, masih dengan ekspresi puas seperti beberapa hari terakhir, ekspresi orang-orang yang merasa telah menang telak. Aku memilih diam. Menyapu lantai, merapikan meja, menjalani peran seperti biasa. Namun di dalam dadaku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Tepat ketika jam dinding menunjukkan 10:30, ponsel Arman berdering keras. Satu kali. Ia abaikan. Berdering lagi. Kali ini ia mengangkat dengan nada kesal. Ya, kenapa sih nelpon berkali-kali? Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Alisnya mengernyit, matanya membelalak. Ia berdiri kaku, seolah kakinya tertanam di lantai. Apa maksud Anda? Suaranya mulai meninggi, tapi terdengar goyah. Ini pasti salah data. Mertuaku menoleh. Senyum mereka perlahan menghilang. Ada apa, men? Tanya ibu mertuaku. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponsel, lalu duduk perlahan. Tangannya gemetar. Belum sempat suasana tenang, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang pria berjas rapi berdiri di ambang pintu, ditemani dua orang lainnya. Sikapnya sopan, tapi tegas. Selamat siang. Kami dari pihak manajemen dan legal perusahaan, katanya sambil mengeluarkan map tebal. Kami perlu bertemu Bu Rania. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Ada apa ini? Ayah mertuaku berdiri, nada suaranya berubah defensif. Ini rumah kami. Pria itu mengangguk hormat. Kami hanya menjalankan prosedur. Ada beberapa dokumen penting yang perlu dikonfirmasi. Arman berdiri tergesa. Ini salah paham. Semua aset perusahaan atas nama saya. Pria itu membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Mohon maaf, Pak. Berdasarkan dokumen ini, Bu Rania adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik modal awal. Dan mulai hari ini, sesuai perjanjian yang berlaku, seluruh akses keuangan perusahaan dialihkan. Aku melangkah maju perlahan. Tanganku dingin, tapi suaraku tenang. Cukup, kataku pelan, namun tegas. Mertuaku mematung. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara keluar. Arman menatapku seperti melihat orang asing. Ini gak mungkin, gumamnya. Kamu cuma ibu rumah tangga. Aku menatapnya lurus. Diamku selama ini bukan karena aku lemah, kataku. Aku hanya menghormati peranmu sebagai suami. Tapi penghinaan dan pengendalian bukan bagian dari itu. Air mata menggenang di mataku, tapi aku tidak menangis. Karena saat itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai diriku sendiri. Suasana rumah yang dulu dipenuhi tawa meremehkan, kini berubah menjadi sunyi mencekam. Tak ada lagi suara sombong. Tak ada lagi ejekan. Hanya penyesalan yang menggantung di udara. Dan disitulah aku sadar.
Puncak dari semua luka itu akhirnya tiba. Setelah pria berjas itu pergi, rumah yang tadi dipenuhi suara dan emosi mendadak terasa kosong. Sunyi yang tercipta bukanlah sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah napas tertahan dan tatapan-tatapan yang kehilangan arah. Arman masih berdiri di tempatnya, menatap lantai tanpa berani menatapku. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, seolah sedang menelan kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Mertuaku duduk kaku di sofa, tak lagi angkuh seperti sebelumnya. Tangan ibu mertuaku bergetar kecil, sementara ayah mertuaku hanya menghela napas panjang, berulang kali. Aku kembali ke dapur. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku lelah. Lelah dengan konflik, lelah dengan pembuktian, dan lelah dengan rasa sakit yang terlalu lama kupendam. Aku menyeduh segelas air hangat, tanganku sedikit gemetar. Baru saat itulah air mata yang sejak tadi kutahan jatuh perlahan, tanpa suara. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa puas. Yang kurasakan justru kosong. Di belakangku, langkah kaki terdengar pelan. Arman berdiri tak jauh dariku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya terdengar rendah dan tidak penuh kuasa. "Kenapa kamu gak pernah bilang?" tanyanya lirih. Aku tersenyum tipis, tanpa menoleh. "Karena setiap kali aku bicara, aku dianggap salah," jawabku pelan. Diam adalah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan. Ia terdiam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada amarah. Hanya penyesalan yang tergambar jelas di wajahnya. Namun penyesalan itu datang terlambat, setelah semua luka terlanjur mengakar. Mertuaku mendekat, kali ini tanpa kata-kata tajam. Tatapan mereka berbeda, bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan tatapan canggung orang-orang yang sadar telah berbuat salah. Ibu mertuaku membuka mulut seakan ingin berkata sesuatu, lalu menutupnya kembali. Tidak ada kalimat yang cukup pantas untuk diucapkan. Aku menatap ruang tamu itu sekali lagi. Tempat di mana aku sering dipermalukan. Tempat di mana harga diriku pernah direnggut sedikit demi sedikit. Kini semuanya tampak biasa saja. Kursi, meja, dinding. Namun perasaanku sudah tidak sama. Dalam hatiku, tidak ada lagi amarah yang membara. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa tidak semua konflik harus dibalas dengan teriakan, dan tidak semua kemenangan harus dirayakan. Kadang, keheningan justru menjadi jawaban paling keras. Aku menarik napas panjang. Mulai hari ini, kataku tenang, aku ingin dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai alat. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang membantah. Dan di saat itulah, ketegangan yang sejak lama menjerat hidupku mulai mengendur. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena aku akhirnya berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa teriak, tanpa dendam. Konflik itu belum sepenuhnya berakhir. Namun satu hal sudah jelas. Kendali yang dulu dipegang orang lain atas hidupku, kini perlahan mulai kulepaskan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi nada tinggi yang memerintah. Rumah yang dulu terasa sempit oleh tekanan kini dipenuhi keheningan yang aneh. Bukan karena damai sepenuhnya, melainkan karena semua orang sedang belajar menerima kenyataan baru. Arman berubah. Bukan berubah menjadi sosok yang tiba-tiba sempurna, melainkan seseorang yang lebih banyak diam. Ia mulai pulang lebih awal, tak lagi sibuk dengan ponselnya, dan sering terlihat melamun. Beberapa kali aku memergokinya menatapku, lalu segera memalingkan wajah seolah diliputi rasa bersalah yang tak sanggup diucapkan. Mertuaku pun tak lagi bersikap seperti dulu. Sindiran menghilang, tawa meremehkan tak pernah terdengar lagi. Mereka mulai menjaga jarak, berbicara seperlunya. Hubungan kami menjadi canggung, namun setidaknya tidak lagi menyakitkan. Aku tahu, rasa hormat yang dulu tak pernah mereka berikan kini hadir, meski terlambat. Suatu malam, Arman duduk di hadapanku. Tidak ada amarah di matanya. Tidak juga pembelaan. Hanya kelelahan. "Aku salah," katanya akhirnya. "Aku terlalu merasa berkuasa, sampai lupa kamu istriku, bukan milikku." Aku mendengarkan. Tidak memotong. Tidak menyalahkan. Karena yang paling kubutuhkan saat itu bukan pengakuan, melainkan kejelasan arah.
Aku tidak ingin balas dendam, jawabku pelan. Aku hanya ingin hidup yang adil. Dihargai. Didengar. Ia mengangguk, menunduk. Tidak ada janji manis. Tidak ada kata-kata dramatis. Namun untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran yang dulu hilang. Keputusan-keputusan besar pun mulai diambil. Urusan keuangan dipisahkan secara jelas. Hak dan tanggung jawab dibagi ulang. Aku kembali memiliki kendali atas hidupku, bukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan perlindungan terhadap diriku sendiri. Aku juga mengambil jarak. Bukan pergi, tapi memberi ruang. Ruang untuk berpikir, untuk menata hati, dan untuk memastikan bahwa langkahku ke depan tidak lagi dipenuhi rasa takut. Aku kembali mendekatkan diri pada Tuhan, menguatkan diri dengan doa-doa yang dulu sering terucap di sela tangis malam. Perlahan, aku belajar satu hal penting, bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Tidak semua ketidakadilan harus dijawab dengan kehancuran. Kadang, penyelesaian terbaik adalah berdiri tegak, menetapkan batas, lalu melangkah dengan tenang. Aku tidak tahu bagaimana akhir rumah tanggaku kelak. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang menyakitkan. Aku memilih sadar, memilih waras, dan memilih menghargai diriku sendiri. Dan disitulah aku merasa, untuk pertama kalinya, aku benar-benar selesai dengan masa lalu. Beberapa bulan berlalu. Hidup tidak serta-merta menjadi sempurna, namun setidaknya kini terasa jujur. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut, tidak lagi berjalan di rumah sendiri seperti orang asing. Aku belajar tersenyum kembali, bukan karena keadaan sudah ideal, tetapi karena aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Hubunganku dengan Arman berjalan dalam batas yang lebih sehat. Tidak banyak kata, namun ada kesadaran. Kami sama-sama belajar bahwa cinta tanpa hormat hanyalah luka yang dibungkus janji. Aku tidak memaksa segalanya kembali seperti dulu, karena tidak semua yang retak harus disatukan kembali dengan bentuk yang sama. Aku juga memaafkan. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk membebaskan hatiku dari beban yang terlalu lama kupikul. Aku paham, memaafkan tidak selalu berarti melanjutkan, dan memilih menjaga jarak bukan berarti membenci. Kini aku melangkah dengan kepala tegak. Aku tahu nilai diriku tidak ditentukan oleh siapa yang memegang uang, atau siapa yang paling berkuasa. Nilai diriku ada pada keberanianku bertahan, bersabar, dan akhirnya berani memilih diriku sendiri. Jika ada satu pelajaran dari kisah ini, maka itulah. Jangan pernah meremehkan seseorang yang memilih diam. Karena bisa jadi, diamnya adalah doa. Dan doanya sedang menuju jawaban terbaik dari Tuhan. Dan di titik itulah, kisahku berakhir. Bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan ketenangan yang selama ini kucari. Sahabat Pandora. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti kalah. Ada kalanya Allah menguji seseorang melalui penghinaan dan ketidakadilan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meninggikan derajatnya dengan cara yang tak disangka-sangka. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi terendah, merasa diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, ingatlah satu hal, Allah Maha melihat, dan keadilannya tidak pernah terlambat. Tugas kita hanyalah bertahan dengan cara yang bermartabat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe Pandora Bercerita TV, tekan tombol like, dan bagikan agar lebih banyak orang mendapatkan hikmahnya. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton. Insya Allah kami doakan yang terbaik untuk hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan kisah yang tak kalah menyentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.